Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salamia, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Tarbiyah Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan podcast saya yang berjudul Pendidikan di Masa Pandemi. Menyikapi pembelajaran di tengah virus corona pada pertengahan bulan November 2019. Virus corona atau virus baru ini muncul di negara Cina, bertetapan di daerah Wuhan. Virus corona telah menyebar luas ke seluruh penjuru dunia, dari negara satu ke negara lainnya. Virus ini menyebar dengan pesat lewat penyebaran dari manusia yang terjangkit ke manusia lainnya. Dengan penyebaran lewat udara, sehingga virus ini mudah menyebar dan mudah masuk ke tubuh manusia. Di negara Indonesia sendiri, virus corona awal mula munculnya pada pertengahan bulan Februari 2020 di daerah Depok, dengan diketahui 2 orang perempuan yang terinfeksi virus tersebut. Setelah melakukan kontak dengan seorang warga negara Jepang yang berdomisili di Malaysia, yang sebelumnya sempat bertemu di Indonesia. Dengan adanya virus corona, negara Indonesia sendiri sangat sulit dalam menangani virus ini. Walaupun pemerintah Indonesia sudah menangani kasus corona dengan secara maksimal, baik dari segi kesehatan dan segi kebijakan atau social distancing, agar supaya virus corona tidak menyebar luas di Indonesia. Akan tetapi, ketika kita melihat dari data di atas, kasus yang terpapar virus corona semakin hari semakin bertambah, sehingga agak sulit untuk segera menghilangkan virus ini. Ketika virus ini semakin hari semakin bertambah kasusnya, maka bisa kita lihat dampaknya di bidang ekonomi, sosial, politik, dan bahkan di bidang ekonomi. Selain di bidang ekonomi, di bidang pendidikan juga sangat berdampak negatif. Karena masyarakat Indonesia, khususnya pelajar, siswa ataupun siswi dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan dipaksa untuk belajar di rumah atau sering disebut secara daring. Ketika saya melihat pendidikan di tengah virus corona, negara Indonesia masih belum siap untuk melaksanakan pendidikan dengan baik. Masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya pelajar dan siswa yang tidak bisa belajar secara daring karena faktor handphone dan internet yang sangat sulit untuk didapatkan. Apalagi ketika kita berbicara pelajar yang ada di desa-desa atau pelosok-pelosok negeri ini, yang sudah kita ketahui bersama bahwa di pelosok-pelosok desa untuk jaringan internet yang didapat agak susah karena sinyal tidak memadai. Dan ketika saya melihat dan berpikir, pelajar yang ada di pelosok-pelosok desa seharusnya mereka belajar secara tatap muka atau belajar secara langsung dengan pengajarnya. Karena di tengah-tengah pelosok untuk virus corona sendiri sampai sekarang tidak ditemukan, atau bisa dibilang zona hijau untuk di pedesaan. Melihat pendidikan yang ada di pelosok-pelosok desa yang dipaksa untuk melakukan secara daring, menurut saya agak kurang tepat. Pertama, ketika pelajar yang ada di desa dipaksa untuk belajar secara daring, maka akan lebih sulit untuk belajarnya. Dan tidak tepat juga ketika melihat pelajar secara daring. Tidak akan efektif jika diterapkan di desa-desa yang sulit untuk mendapatkan sinyal. Sisi negatif dari pendidikan daring ini sendiri tidak akan menemukan pendidikan pendekatan emosional secara langsung dengan gurunya, karena murid dan guru tidak bertatap muka secara langsung.
Bahkan ketika anak-anak TK dan SD sebagai generasi muda yang seharusnya mendapatkan pelajaran dengan baik. Dari awal sampai akhir, justru sekarang sebaliknya, tidak dapat pelajaran dengan baik karena sistem pendidikan yang diterapkan di tengah virus corona harus secara daring. Maka ketika sistem pendidikan di Indonesia harus dijalankan secara daring, maka akan berdampak pada psikologi anak-anak, khususnya siswa-siswi TK dan SD, karena mereka tidak mendapatkan pendidikan etika dan moral dari gurunya secara langsung. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Untuk kita semua, tetap mematuhi protokol kesehatan dan ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.